Salam damai dan salam positif selalu. Hari ini ketemu dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman, dan kita melanjutkan tentang reinkarnasi. Satu buku yang belum selesai, diundat-undat, ditunda-tunda. Apakah ini terlalu menarik atau memang sulit untuk dipahami? Kita orang yang berangkat dari orang Islam. Saya sendiri selama belajar di Islam jarang-jarang ketemu tentang reinkarnasi. Tapi saya nggak tahu, ketika kecil itu suka dengan film-film reinkarnasi, film-film fiksi. Ini kan dianggap sesuatu yang fiksi. Tapi ketika teman saya melakukan perjalanan rohani, menemukan sebuah buku yang menceritakan tentang reinkarnasi. Oke, kita lanjutkan. Di satu buku itu ada satu judul, proses berjalannya reinkarnasi. Ini pengalaman. Ya, ini pengalaman. Karena tentang ketuhanan selama kita ketahui di ajaran agama, boleh jadi belum banyak hal yang terceritakan. Dan bagaimana itu Tuhan, bagaimana sosok selain Tuhan itu kayak apa, kita belum pernah ada satu pembahasan yang serius ke arah sana. Jangan membicarakan Tuhan, ya, membicarakan di atas Tuhan pun akan sangat tidak mungkin, karena dalam ajaran agama sendiri kan ada satu konsep, kita nggak boleh berpikir tentang Tuhan, kita hanya boleh berpikir tentang ciptaan Tuhan. Ya, hari ini kita bongkar semua pola-pola pikir yang menjauhkan diri kita dengan Tuhan untuk mengenali baik dengan Tuhan. Ya, kita bebaskan. Sekarang kita membaca sebuah pengalaman teman yang di sana menemukan sebuah buku yang berjudul reinkarnasi. Dan sekarang kita membahas di proses perjalanannya reinkarnasi. Semenjak para Tuhan telah mengikuti proses reinkarnasi. Kalau lihat kata-kata ini, semenjak para Tuhan telah mengikuti proses reinkarnasi, berarti sebelum Tuhan mengikuti, berarti ada satu sosok lain yang pernah membicarakan tentang reinkarnasi. Berarti Tuhan baru mengikuti proses reinkarnasi ini. Nggak tahu ilmu dari mana proses reinkarnasi ini. Ya, kata-kata semenjak para Tuhan telah mengikuti proses reinkarnasi, akhirnya membuat para Tuhan menjadi tertarik dalam menyusun formasi reinkarnasi. Ketika ada satu pembahasan di konten yang pertama tentang reinkarnasi itu kan, proses reinkarnasi pencetus utama adalah sosok para jalil. Para jalil ini belum tentu diketahui oleh banyak orang. Ya, jadi para jalil berarti bukan hanya satu jalil. Nah, ada satu pembicaraan dan sedikit para dewa, baru Tuhan mengikuti proses reinkarnasi. Nah, ketika sudah seperti itu, Tuhan tertarik juga dengan adanya reinkarnasi. Akhirnya Tuhan menyusun formasi reinkarnasi yang baik menurut para Tuhan. Banyak ciptaan-ciptaan Tuhan atau konsep-konsep Tuhan yang disayanginya, dan Tuhan ingin mereka dihadirkan lagi di alam. Jadi perlu disadari oleh kita semuanya bahwa ada sosok-sosok yang ada di dalam diri kita semua, itu ternyata ada satu sosok yang disayangi oleh Tuhan untuk diturunkan lagi kepada sosok yang baru.
Kenapa Tuhan melakukan seperti ini? Tuhan sangat menyayangi satu sosok itu untuk melengkapi atau membuat hidupnya lebih sempurna. Mungkin Tuhan berpikir kalau kalau orang ini diturunkan lagi ke alam, ya masuk ke dalam raga baru, mestinya ini akan baik. Tapi di sini Tuhan ketar-ketir karena tidak semua raga reinkarnasi itu bisa ditangkap baik oleh raga baru. Kadang-kadang raga baru sendiri tidak menyadari bahwa di dalamnya ada raga reinkarnasi. Ini yang membuat Tuhan ketar-ketir. Sementara Tuhan ketika menurunkan satu sosok ke raga baru itu, Tuhan sangat menyayangi satu sosok itu. Ternyata tidak tertangkap baik oleh raga baru. Karena raga baru lebih dominan. Memang sih kadang-kadang ada sosok raga reinkarnasi itu lebih dominan daripada raga yang baru. Selalu mimpi-mimpinya, selalu di dalam diamnya dia teringat dengan masa lalu yang berhubungan dengan raga reinkarnasi. Tuhan juga membantu apa yang sedang dikerjakan Maha Berisi. Akhirnya kebanyakan Tuhan mempunyai usulan-usulan terhadap konsep ciptaan mana saja yang akan diturunkan kembali ke bumi atau ke alam. Nah, begitu kan? Jadi Tuhan memang membuat satu usulan-usulan terhadap konsep ciptaan mana yang akan diturunkan kembali ke bumi atau ke alam ini. Kayaknya ini orangnya baik ini. Seandainya ini saya turunkan ke bumi, bagaimana bumi ya? Padahal mungkin bayangan Tuhan tidak seperti kenyataan. Karena ternyata raga reinkarnasi tidak selalu mendominasi raga baru. Apalagi di Indonesia ini kan banyak raga reinkarnasi. Kenyataan banyak penduduk Indonesia tidak mengingat atau tidak membantu raga reinkarnasi bekerja di era sekarang ini. Boleh jadi Jokowi itu raga reinkarnasinya siapa? Atau menteri-menteri yang lain itu raga reinkarnasi siapa? Tapi kenyataannya yang bekerja itu adalah raga baru, bukan raga reinkarnasi. Padahal raga reinkarnasi rata-rata itu raga yang disayangi Tuhan, raga-raga yang mungkin akan memberikan perbaikan di era sekarang, atau raga-raga yang di situ memang ditunggu oleh penduduk bumi, karena sebelumnya penduduk bumi itu rata-rata tahu bahwa di dalam diri kita semuanya ini ada satu sosok raga reinkarnasi, begitu. Tapi bumi mungkin cukup untuk merasakan power raga reinkarnasi itu, kayak reunian ya di bumi ini. Maha Berisi sangat terbantu dengan usulan para Tuhan. Kita tahu Maha Berisi ini adalah salah satu Tuhan yang demen dan mencoba tahu banyak hal tentang reinkarnasi. Makanya Maha Berisi ini salah satu Tuhan yang sangat intent untuk makhluk-makhluk yang perlu direinkarnasi lagi. Saya membayangkan Tuhan itu begitu sayangnya kepada ciptaannya, untuk selalu bagaimana ciptaan itu selalu diberi kesempatan untuk menyempurnakan dirinya. Walaupun begitu, Tuhan masih ketar-ketir, karena raga reinkarnasi nggak mesti menguasai raga baru. Dengan begitu, Maha Berisi akan lebih mengembangkan diri dan mempersiapkan banyak rencana terhadap isi-isi alam atau isi-isi bumi. Jadi Maha Berisi banyak mengembangkan dirinya ya, dan mempersiapkan banyak rencana terhadap isi-isi alam atau isi-isi bumi. Maha Berisi tidak takut gagal apabila rencananya tidak berhasil diaplikasikan di alam.
Kalau lihat seperti ini, memang pelajaran yang harus kita pahami, kita nggak perlu takut gagal mencoba mengaplikasikan sesuatu kebaikan di alam ini. Lakukan, kerjakan, evaluasi. Setelah itu lakukan ya atau kerjakan dan evaluasi, maka di situ kalian akan banyak rencana-rencana yang kalian terapkan kemungkinan akan mudah teraplikasi di kehidupan ini kalau kita lakukan berulang-ulang. Oke, saya baca lagi. Maha Berisi tidak takut gagal apabila rencananya tidak berhasil diaplikasikan di alam. Karena menurut Maha Berisi, kesempatan atau peluang sangat banyak. Jadi menciptakan peluang, menciptakan kesempatan itu penting banget bagi kita. Jangan pernah kita terpuruk dengan satu keadaan yang membuat kamu off atau down untuk mengaplikasikan kehidupan yang lebih baik lagi. Seharusnya kita lakukan berulang-ulang. Dan itu kalau ada satu keberhasilan sendiri, maka ini menjadi support bagi kita untuk menjalankan sebuah kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Maha Berisi. Walaupun ini sesuatu yang baru untuk kita, harusnya kita mencoba menyadari, mencoba kita memberikan kesempatan raga reinkarnasi ini berjalan sesuai dengan bayangan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Boleh jadi raga reinkarnasi ini akan banyak memperbaiki alam. Ini harapannya seperti itu. Seandainya raga yang baru mau kompromi atau mau menyadari bahwa di dalam dirinya ada raga reinkarnasi dan memberikan kesempatan kepada raga reinkarnasi itu bekerja sebagaimana mestinya. Tapi raga reinkarnasi nggak boleh berjalan menguasai, harus bersama-sama dengan raga baru. Karena raga baru itu juga membawa satu kemurnian ilmu Tuhan atau kemurnian power Tuhan. Mungkin ini adalah sebagai bantuan kepada para Tuhan untuk menjalankan konsepnya. Rencana ini bukanlah rencana murni para Tuhan, melainkan rencana reinkarnasi adalah rencana usulan yang berawal dari kesepakatan para jalil untuk membentuk raga-raga baru yang terisi oleh raga-raga lama. Jadi usulan ini sebenarnya dari kesepakatan para jalil. Makanya tadi di proses bagaimana reinkarnasi itu berjalan, itu memang Tuhan mengikutinya setelahnya ada para jalil. Makanya semenjak para Tuhan kan ya, semenjak para ada bahasa seperti itu. Jika Tuhan tidak dapat mengendalikan sepenuhnya terhadap konsep-konsep ciptaan yang mereka buat, setidaknya terdapat raga lama yang dapat membantu terkontrolnya raga konsep ciptaan Tuhan. Ternyata raga reinkarnasi ini sebenarnya harusnya bisa mengontrol raga baru. Karena ada satu bahasa, setidaknya terdapat raga lama yang dapat membantu terkontrolnya raga konsep ciptaan Tuhan. Maha Berisi. Tadi ini kata-katanya Maha Berisi. Apakah raga baru juga dibiarkan begitu saja? Dan apakah energi pada raga baru memungkinkan untuk terjadi kestabilan apabila dia tidak mendapat kesempatan untuk terisi oleh para pemain lama? Begitu. Ada satu pertanyaan,
Apakah raga baru juga dibiarkan begitu saja? Dan apakah energi pada raga baru memungkinkan untuk terjadi kestabilan apabila dia tidak mendapat kesempatan untuk terisi oleh para pemain lama? Misalkan itu hanya raga baru murni, apakah itu mendapatkan sebuah kestabilan? Nah, di bawahnya ada satu alinea, itu alinea pertanyaan, dan ini mungkin alinea penjelasan. Hal itu sudah menjadi skenario atau rencana bagi para Tuhan dengan maha berisi. Mereka sudah ditata sedemikian rupa beserta posisinya agar bumi dan alam dalam keadaan seimbang. Nah, ini saya mulai berpikir ketika raga reinkarnasi ini benar-benar turun, seharusnya posisi bumi dan alam ini harusnya dalam keadaan seimbang. Nah, menurut berita kemarin cuma ada beberapa dari raga reinkarnasi itu yang mengingat dirinya adalah raga reinkarnasi, sekitar 43 atau 41 kemarin, lupa ya, atau ingat. Nah, seperti itu. Dari segitu banyaknya, apakah di alam manusia jumlahnya sebegitu? Di alam malaikat, alam jin, alam iblis, atau alam yang lain? Tapi mungkinkah Tuhan punya raga reinkarnasi kan gitu terusannya? Tidak ada istilah raga baru yang lebih baik ataukah raga lama yang lebih baik. Tidak ada raga baru, maka raga lama tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dua-duanya nggak ada yang lebih baik. Tidak ada raga lama, maka raga baru juga tidak mengetahui arah perjalanan sebagaimana mestinya. Itu tidak ada raga lama, maka raga baru juga tidak mengetahui arah perjalanan sebagaimana mestinya. Kalau tiba-tiba sosok manusia itu tiba-tiba kepingin baik, tiba-tiba itu mencintai alam, memang rata-rata raga reinkarnasi itu pencinta alam dan pencinta Tuhan. Itu rata-rata seperti itu. Tiba-tiba ada seperti itu, disadari atau tidak bahwa kamu sudah memasuki karakter-karakter raga reinkarnasi yang nempel di dalam dirimu. Tiba-tiba rata-rata raga lama itu mempunyai konsep seperti itu. Kalau menurut cerita buku ini loh ya, nggak tahu menurut cerita yang lain kan kadang-kadang reinkarnasi itu sebuah hukuman dari Tuhan atau sebuah kesempatan dari Tuhan, dari manusia menjadi tumbuhan atau tumbuhan menjadi manusia atau hewan menjadi manusia atau manusia menjadi hewan. Itu sesuatu yang masih misteri, tapi nanti mungkin ada satu keterangan ke arah situ, atau kemarin sudah ada, cuma nggak kita kupas secara mendalam. Oke. Lembaran selanjutnya. Berita-berita reinkarnasi. Ini berapa halaman? Berarti kurang pirang slide itu. Oh, berarti dipenggal aja nanti. 20 slide 4 halaman. Berita-berita reinkarnasi. Setelah tersebarnya informasi reinkarnasi pada dunia Tuhan, berarti reinkarnasi pertama nggak tersebar di dunia Tuhan. Nah, ini kan setelah tersebarnya informasi reinkarnasi pada dunia Tuhan, berarti sebelumnya tidak tersebar di dunia Tuhan. Berita reinkarnasi juga tersebar di beberapa alam. Alam penantian, alam masa depan, alam perombakan atau pemurnian. Jadi
ketika itu tersebar di reinkarnasi pada dunia, Tuhan akhirnya juga tersebar di beberapa alam. Salah satunya adalah alam penantian, alam masa depan, alam perombakan atau pemurnian. Alamnya kayak apa itu? Wah, itu masuk di kolaborasi, bagus ini. 3 alam ini yang menjadi alam paling ramai dalam mencari tahu perkembangan reinkarnasi. Mereka ada yang mengusulkan diri mereka untuk ikut bergabung dalam pelaksanaan reinkarnasi. Mereka bisa menjadi wadah, bisa menjadi raga lama untuk diturunkan menjadi sosok reinkarnasi. Para penduduk di alam tersebut akhirnya mendapat banyak kesempatan untuk kesuksesan reinkarnasi. Jadi kalau itu dihitung-hitung, kalau kita tahu masa depan ya, masa depan kita lihat di dalam masa depan itu ada sosok kita atau sosok reinkarnasi yang di dalam diri kita bisa terlihat ya, sebenarnya itu asik kali ya. Jadi kita tidak menunggu mati untuk direinkarnasi. Kita bisa memperbaiki di alam kemurnian. Kan ada alam penantian, ada alam masa depan, ada alam perombakan atau pemurnian. Wah, saya dirompak menjadi apa itu? Jadi ketiga alam ini kalau kita tahu semuanya asik. Kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin kesalahan yang akan datang akan bisa diminimalisir. Nah, di situ kan bisa menjadi wadah, bisa menjadi raga lama untuk diturunkan menjadi sosok reinkarnasi. Para penduduk di alam tersebut akhirnya mendapat banyak kesempatan untuk kesuksesan reinkarnasi. Terutama pada alam masa depan. Banyak penduduk di sana yang mencari-cari siapakah tentang diri mereka. Yang tadi yang barusan saya jelaskan, wah kalau kita tahu alam masa depan asik kan. Mana sih saya di masa depan itu? Itu. Jadi saya di masa depan itu masih seperti ini kah? Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan di situ? Oh, mungkin ada beberapa masa depan yang di situ kamu menjadi menua, masa depan yang kamu masih tetap muda. Iya. Terutama pada alam masa depan banyak penduduk di sana yang mencari-cari siapakah tentang diri mereka. Mereka mencari tahu, sekaligus diperkenalkan dengan sosok-sosok yang akan datang. Sepertinya alam masa depan akan lebih banyak memahami tentang hal ini. Alam masa depan mempunyai pelindung yang baik bagi sosok-sosok yang bereinkarnasi. Raga baru juga memberikan perlindungan di alam masa depan. Raga baru akan banyak diarahkan dengan raga yang lama. Raga baru memberikan informasi kepada raga lama. Kalau raga lama sudah pernah menjadi pemain kehidupan, mungkin ketika ditawarkan dengan kehidupan yang sekarang ini, mungkin raga lama akan cepat beradaptasi karena mereka sudah terbiasa dalam kehidupan sebelumnya dan juga mungkin ada banyak masalah yang bisa terselesaikan. Jika demikian, apabila di alam masa depan telah banyak dipersiapkan dengan sosok-sosok yang bereinkarnasi, juga raga baru yang diciptakan, Tuhan akan lebih senang dengan persiapan-persiapan yang akan datang. Jika semua sama-sama saling membantu
dalam proses kontrol alam semesta. Jika demikian pula, dalam kurung apabila Tuhan mengetahui, berarti ada Tuhan yang tidak mengetahui, wah kurung wong itu Tuhan itu serba tahu, jangan-jangan wah tulisan ini salah ini. Biarin orang mau mengatakan apa. Jika demikian pula dalam kurung apabila Tuhan mengetahui, maka Tuhan akan semakin menyemarakkan tentang reinkarnasi. Namun, reinkarnasi tidak dapat menjadi sebuah program yang dikembangkan atau dibesarkan. Reinkarnasi sudah ditentukan oleh para jalil. Mereka yang ingin berinkarnasi pun juga telah mengalami ketentuan-ketentuan. Begitu saudaraku, tentang reinkarnasi. Ini masih berapa halaman lagi? 3,5. Masa diselesaikan sekarang? Begitu. Ya begitu saudaraku. Tentang reinkarnasi bukunya masih belum selesai. Kalian mau menunggu atau tidak terserah. Yang penting saya juga baru tahu tentang reinkarnasi. Mudah-mudahan setelah ada pembacaan ini banyak hal yang baru kita temukan, banyak hal yang baru kita sadari bahwa di Indonesia itu banyak raga reinkarnasi. Semoga banyak penduduk Indonesia ini menyadari dia reinkarnasinya siapa. Karena apa? Karena dengan seperti ini maka Indonesia akan menjadi jaya. Indonesia akan menjadi maju, Indonesia akan menjadi pemimpin dunia kalau rata-rata penduduk Indonesia menyadari akan raga reinkarnasi tersebut yang ada di dalam dirinya. Tapi saya tidak yakin semua penduduk Indonesia menyadari bahwa ada di dalam dirinya itu ada raga reinkarnasi. Semoga ini bisa dipahami, semoga ini bisa dicari siapakah reinkarnasi kalian pada diri kalian. Salam damai dan salam mengkaji selalu.